Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, di sini kita akan mempelajari rumus segitiga Jokowi. Nah, kenapa disebut Jokowi? Untuk memudahkan antara jarak, kecepatan, dan waktu, kita bisa sebut dengan namanya Jokowi. Jo-nya untuk jarak, Ko-nya untuk kecepatan, dan W-nya untuk waktu. Nah, sebelumnya kalian harus memahami dulu satuan kecepatan itu. Yang kemarin sudah kita pelajari, kecepatan itu satuannya kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, dan seterusnya. Lalu, bagaimana dengan waktu? Waktu ya berhubungan dengan waktu. Ada jam, ada menit, ada detik, dan jarak satuannya ada kilometer, ada meter, sentimeter, dan seterusnya. Lalu misalnya pada soal cerita kalian menemukan 4 km per jam. Nah, itu harus selalu diingat kalau ada jarak per waktu, itu yang diketahuinya adalah kecepatannya atau K-nya. Nah, jika 8 kilo, misalnya kalian melihat ada soal kilometer, meter, sentimeter. Nah, itu disebut dengan jarak atau J ya, yang diketahuinya adalah jarak atau J-nya. Lalu jika ada satuannya waktu 2 jam, 20 menit, 3 detik, dan lain sebagainya. Nah, itu berhubungan dengan waktu atau yang diketahuinya adalah waktu atau W. Nah, bagaimana mencari kecepatan? Nah, perhatikan di sini posisinya seperti ini ya. Yang paling atas itu J, lalu K, lalu W. Kita akan mencari kecepatan. Nah, yang akan kita cari kecepatan, misalnya kita tutup saja tangan kita, tutup di sini, berarti tinggal J dengan W. J di atas W, berarti mencari kecepatan, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan jarak dibagi waktu, kita tutup atas dibagi bawah. Lalu bagaimana mencari jarak? Kita tutup jaraknya, yang atasnya kita tutup. Nah, tinggal kecepatan dikali waktu. Kalau sejajar itu kita kalikan, kecepatan kali waktu. Jadi rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Bagaimana mencari waktu? Tutup si waktunya, tinggal J per K, jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Berikut ada contoh soal nomor 1. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Yang pertama-tama harus kita tulis di sini, diketahui terlebih dahulu. Yang kita ketahui adalah 2 jam. Kalau melihat ada satuan jam di sini, itu jelas adalah waktu. Berarti kita tulis W-nya saja. Waktu adalah 2 jam. Lalu menempuh jarak 90 km. Sudah jelas di sini jarak. Satuannya kilometer. Berarti kita tulis saja C sama dengan 90 km. Nah, ditanyakan tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Berarti kita tulis di sini DIT. Nah, ditanya adalah kecepatan. Nah, lalu kita masukkan rumusnya. Menggunakan segitiga JKW. Bagaimana rumusnya? Kecepatan sama dengan, kita tutup kecepatannya, tinggal J per W. Jarak dibagi waktu. Sama dengan, kita masukkan jaraknya 90 km, waktunya 2 jam. Nah, 90 dibagi 2, 45. Satuannya jarak per waktu, kilometer per jam. Jangan lupa di akhir, jadi kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Contoh soal berikutnya. Sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter
Kecepatan sepeda tersebut adalah titik-titik meter per menit. Nah, di sini 10 menit itu merupakan satuan waktu, sehingga kita tulis di sini waktu sama dengan 10 menit. Lalu menempuh jarak, berarti kita tulis J atau jarak sama dengan 2000 meter. Ditanya kecepatan dalam satuan meter per menit, berarti ditanya kecepatannya sama dengan titik-titik meter per menit. Jadi yang ditanyakan sama dengan soal ya. Ini meter, ini menit. Nah, masih ingat kecepatan? Nah, untuk mengingatkan kembali, kalian bisa menggunakan rumus segitiga Jokowinya, J, K, W. Kita mencari kecepatan. Kecepatan itu ya jarak dibagi waktu, J dibagi W. J-nya masukkan, jangan sampai terbalik, 2000 meter per waktunya 10 menit. Nah, kita bagi di sini, ini dibagi 10, dapatnya 1. 2000 pun sama dibagi 10, jadinya 200. 200 dibagi 1 sama dengan 200 meter per menit. Nah, seperti ini. Soal berikutnya, sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Nah, pertama-tama kita ketahui dulu. Diketahui di sini adalah jarak. 20 km, satuan kilometer adalah satuan jarak. J sama dengan 20 km. Lalu waktunya, W sama dengan 15 menit. Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Sementara di sini ya yang diketahui waktunya adalah menit. Jadi sebelum kita mengerjakannya, kita rubah dulu terlebih dahulu si menit. Untuk memudahkan, menit kita ubah dulu ke jam, yaitu menit ke jam dibagi 60. Nah, kita tulis di sini 15 menit dibagi 60 sama dengan, disederhanakan bisa? Ya, kita sederhanakan, keduanya bisa dibagi 15. 15 dibagi 15 1, 60 dibagi 15 4. Jadi di sini sudah berubah ya. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Nah, setelah itu baru kita kerjakan kembali. Kecepatan, rumus kecepatan seperti biasa diingat J, K, W. Nah, mencari kecepatan yaitu tinggal jarak dibagi waktu, J dibagi W sama dengan jaraknya 20 km. Nah, si waktunya karena yang diminta jam sudah kita ubah ke jam menjadi pecahan yaitu 1/4. Boleh di sini dibagi 1/4. Kan menulisnya bingung seperti ini, kita jadikan pembagian pecahan 20 dibagi 1/4. Ya, seperti ini lebih mudah. Ingat, membagi dengan pecahan sama dengan, ya betul sekali, sama dengan mengalikan. Ini boleh jadikan per 1 kali. Bagi dengan pecahan sama dengan perkalian. Dan jangan lupa pembaginya kita balik. 4/1. 20 dikali 4 sama dengan 80/1. Sama dengan, ya 80. 80 ya. Jadi boleh kita tulis di sini kecepatannya. Jadi kecepatan mobil adalah tadi 80, satuannya kilometer per jam. Soal terakhir yang sama seperti soal nomor 3, yaitu berubah ke satuan yang berbeda. Nah, di sini perhatikan. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah kilometer per jam. Sementara di sini sudah jelas menit bukan jam, tapi kilometer sudah sama ya. Berarti kita akan merubah satuan waktunya supaya sama. Tadinya menit akan kita ubah ke jam. Yuk kita ketahui dulu. Diketahui dulu. Yang diketahui 6 menit itu satuan waktu. Berarti waktu sama dengan 6 menit. Menempuh jarak.
12 km. Berarti jarak yang kita ketahui 12 km. Nah, di sini kita akan mencari kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Di sini kita ubah lagi. Untuk memudahkan, kita ubah ke jam, yaitu menit ke jam itu dibagi 60. Berarti 6 menit yang sudah kita ketahui untuk merubah ke jam dibagi 60. Kita sederhanakan dengan membagi keduanya dapat dibagi dengan angka 6 ya. 6 dibagi 6 1, 60 dibagi 6 10. Jadi 1/10 jam. Nah, setelah itu baru kita masukkan rumus kecepatan. Masih ingat? J, K, W. Berarti kecepatan itu jarak dibagi waktu. Sama dengan jaraknya masukkan 12 km. Waktunya yang ini yang sudah kita ubah ke jam, yaitu dibagi 1/10. Nah, untuk memudahkan kita tulis saja di sini 12 km dibagi 1/10. Karena ini bukan pecahan, kita jadikan saja per 1. Nah, masih ingat? Membagi dengan pecahan sama dengan, jadi berubah kali. Jangan lupa pembaginya. Kita balik 10/1 sama dengan 12 kali 10, 120. Per 1 kali 1, 1 sama dengan 120 dibagi 1, tetap 120. 120 apa? Iya, jadi kecepatan kereta api adalah 120, satuannya kilometer per jam. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.